Assalamualaikum. Apa kabar saudaraku sekalian? Daku mendoakan kamu selamat sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tentunya kita harus mengawali setiap aktivitas kita dengan ucapan tahmid agar majelis kita Allah berkahi. Amin ya rabbal alamin. Salawat kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. sallallahu alaihi wasallam. Jumpa lagi bersama kami di program Nasyid Story bersama Encik Razmi dan Encik Hazirin Hasan. Masya Allah. Di episode pertama kita menguak tentang lagu nasyid yang temanya banyak ke anak-anak ya, tentang anak-anak. Ada lagunya Maidani dan lagunya Bang. Iya, lagu saya. Masya Allah. Dan nonton belum? Kalau belum nonton jangan lupa di nama channel YouTube kita nih. Channel kita Pondok Latahzan. Pondok Latahzan ya. Jangan lupa like, subscribe. Salah apa? Biasanya kalau tuh? Kalau kata orang tuh like, comment, and subscribe. Subscribe. Like, comment, and subscribe. Jangan lupa cik-cik, tuan-tuan, perempuan. Di episode kedua ini kita mengangkat tema tentang seorang tokoh ya. Tokoh perempuan. Tokoh pemahat yang luar biasa. Betul. Ini rentang sejarahnya cukup luar biasa. Ya. Panjang, berliku. Ada suka, ada duka. Iya. Jadi beliau lahir 15 tahun sebelum baginda lahir. Jadi lahirnya beliau ini sebelum Amul Fil atau tahun gajah di mana Rasulullah SAW dilahirkan. Nah, beliau lahir itu 15 tahun sebelum Rasul lahir. Siapa beliau? Di masa itu masa-masanya jahiliyahnya di tanah Arab. Benar sekali. Nanti kita akan uli-uli ya. Akan coba kita ceritakan tentang Sayyidah Siti Khadijah. Kita nyanyi dulu. Nyanyi dulu baru kita ceritakan. Lagu ini lagu dari tim nasyid mana, Cik? Kalau tim nasyid ini dari Malaysia. Tim dan memang pernah dibawakan oleh beberapa tim nasyid besar di Malaysia juga. Ya. Di Indonesia juga lagi masa viral-viralnya tokoh-tokoh Islam. Ya. Banyak yang mengcover lagu ini. Sehingga hasilnya luar biasa. Hasilnya ini membuat Ibunda Khadijah naik lagi dia. Karena anak muda sekarang itu kalau ditanya pun kadang-kadang bingung. Takutnya tak tahu. Betul. Karena lagu ini cukup bagus untuk mengenalkan sosok yang satu ini. Sosok yang luar biasa. Bunda Khadijah. Kalau orang biasanya setelah sebut judul lagu langsung nyanyi. Nah, kalau gitu tak nyanyi. Sebut judul lagu, bercerita dulu. Tapi ini ala kadar ya. Sebab saya bukan player gitaris yang sesungguhnya. Yang penting lagunya tersampaikan, mudah-mudahan enak didengar. Kalau mau lebih nikmat mendengarkan syairnya dengan nada-nada merdu, bisa dibuka di channelnya Intim. Siti Khadijah, dan ada juga di cover sama Sigma, salah satu nasyid Riau ya. Betul sekali. Jomlah mulai. Ini di nada cangkul. Nada cangkul. Kaulah lambang cinta sejati,
Serikan di pertama ketika Islam bermula, hatimu menyalakan keyakinan, hartamu membuktikan pengorbanan. Rasul keseorangan engkaulah teman, dia tersisih engkau memilihnya, dia terbuang engkau menyayanginya, karena iman kau sanggup berjuang. Oh Siti Khadijah, namamu indah, qudwah hasanah, tauladan ummah, kita Rasul terpinggir, engkaulah insan terhampir. Siti Khadijah, mujahidah salehah, anggun jasamu di persada sejarah, pemergianmu ditangisi Nabi, hingga kini tiada pengganti. Sunyi jalan menuju Allah, mengambil hati, mencari teman. Indah jalan menuju Allah, jika teman seperti Khadijah masih ada lagi, masih ada lagi, Masih ada lagi, insya Allah. Luar biasa lagu ini ya. luar biasa. Luar biasa. Jadi cerita tentang bagaimana proses Siti Khadijah mendampingi Rasulullah SAW. Betul sekali. Nah, kalau kita bercerita tentang Siti Khadijah, tentu kisahnya panjang. Kali ini kita coba menceritakan silsilah atau profil Siti Khadijah sampai beliau menikah bersama Rasulullah Sampai SAW. menikah bersama Rasulullah. Ya. Nanti kita sambung lagi ke episode berikutnya sampai dengan Siti Khadijah wafat. Masya Allah. Ini sebenarnya cerita tentang bagaimana perjuangan beliau bersama Rasul dan wafat. Nah, itu yang lebih dahsyat sebenarnya. Yang lebih dahsyat. Tapi nanti mungkin doakan, mudah-mudahan kita bisa hadirkan pakar ataupun ustadz. Masya Allah, itu dia yang kita tunggu-tunggu. Kita nge-host saja. Kita nggak saja betul. Tapi kali ini kulit-kulitnya karena ini temanya nasyid story. Ya. Namun berkaitan dengan tokoh yang luar biasa satu ini, nanti kita bikin episode spesial. Benar sekali. Mudah-mudahan tercapai ya. Bisa. Yang tentunya bisa mengisahkan dan Bisa kisah mengisah. ini bisa menginspirasi banyak para ibu-ibu tentunya. Masya Allah, betul sekali. Karena tanpamu apalah kami. Kami ini kalau tak ada istri berat hidup ya. Jadi istri itu luar biasa. Luar biasa. Siti Khadijah itu Cik Rasmi, beliau tadi sebagaimana yang sudah kita ceritakan, beliau lahir 15 tahun sebelum Rasulullah SAW lahir. Artinya kalau selisih umur ya tentu 15 tahun ya. Jauh. Jadi kalau kita gitu. tahu beliau menikah dengan Rasulullah ketika Rasulullah itu berumur 25 tahun. Siti Khadijah itu 40 berumur 40 tahun. 40 tahun. Benar sekali. Nah, yang luar biasanya beliau ini punya nasab yang tinggi. Jadi kalau di saat itu nasab itu ada jenjangnya. Ada jenjang. Ada jenjangnya. Nah, beliau ini termasuk dari Orang suku terpandang ya. Quraisy yang punya nasab terpandang di Masya Allah. zaman itu, di saat itu. Dan mungkin saat sekarang juga kan. Apa tolak ukurnya tuh, Cik? Kalau di zaman itu apakah dari segi hartanya atau dari segi kekuatan atau kekuasaan orang tuanya? Silsilah biasanya. Ya, dia punya silsilah yang setiap keturunannya itu punya kekuatan, kemampuan secara finansial. Oke. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah silsilah dari keluarga itu sehingga
mereka digolongkan nasab yang tinggi dan terhormat. Masya Allah. Masya Allah. Dan beliau punya gelar. Jadi Punya gelar. Beliau ini kan lahir di saat zaman jahiliyah ya. Jahiliyah atau jahiliyah? Jahiliyah ya. Jahiliyah. Jadi di saat itu kalau Cincik dan Tuan-Puan pernah dengar ceramah atau membaca bagaimana perempuan di masa jahiliyah itu naudzubillah. Menyedihkan dan mengerikan. Menyedihkan dan mengerikan. Salah satu di antaranya kalau di zaman jahiliyah dulu, jika ada perempuan yang ingin menikah misalnya, itu cukup meletakkan tanda di depan rumahnya, saya lupa, entah itu tongkat atau apa gitu kan, tanda bahwa dia siap untuk menikah, dan cara menikahnya itu adalah boleh siapapun masuk ke rumah, nanti setelah anak itu lahir dilihat wajah anak ini mirip siapa? Mirip yang A, B, C, D, E, F, G. Dialah bapaknya. Nauzubillah. Jadi hina betul. Hina. Perempuan di masa jahiliyah. Sudah digilir baru dipilih. Dan ada banyak kisah yang nauzubillah ya. Semoga kita terhindar di zaman itu. Itu kalau kita keliling Ka'bah itu apa namanya? Tawaf. Ini maaf. Perempuan di zaman jahiliyah itu saat tawaf itu tidak menggunakan busana sehelai apapun. Nauzubillah. Dan kenapa saya ceritakan ini? Saya ceritakan ini kenapa Siti Khadijah ibunda kita ini diberi gelar At-Thahirah. At-Thahirah, suci. Perkara-perkara yang tadi saya ceritakan itu baru 2, ada banyak lagi sebenarnya. Betul. Yang dilakukan oleh perempuan di zaman jahiliyah itu yang mengerikan dan memalukan, tapi tidak dilakukan oleh ibunda Siti Khadijah. Karenanya dia diberi gelar At-Thahirah. Itu Denci. Wanita yang suci. Memang tidak mengikuti zamannya. Tidak mengikuti zamannya. Dia tak peduli dengan zaman itu mau jahil, mau bobrok atau apapun itu. Dia tetap menjaga izah kemuliaan dirinya sebagai seorang perempuan. Karena memang sebelum Rasulullah lahir juga wanita itu juga sudah ada kemuliaan-kemuliaannya. Benar. Seperti istrinya Nabi Ibrahim. Betul. Dan istri-istri para nabi yang lainnya juga sudah menggambarkan bagaimana mereka menjaga izah mereka menjaga kehormatan mereka, sehingga beliau mengikuti jejak pendahulunya sebenarnya. Ya, betul. Ibunda Siti Khadijah ini punya kepribadian yang kuat. Nah, sebenarnya ketika beliau sudah menjanda, itu ada banyak sekali laki-laki terhormat ingin mendekati beliau. Jadi selain At-Thahirah menjaga kesucian, beliau juga wanita yang cerdas, kaya raya, dan punya derajat yang tinggi. Tadi nasabnya udah bagus. Nah, Cici dan Tuan-Tuan perempuan, tapi beliau tidak tertarik dengan orang-orang yang banyak mengantri yang ingin menikahi beliau. Betul sekali. Nah, kapan cinta beliau bersemi? Nah, ini nih. Jadi Rasulullah itu kan sejak mudanya memang sudah terkenal Al-Amin. Al-Amin itu apa dia? Terpercaya. Terpercaya, jujur. Sangat dipercaya. Orang pun nitip duit sama dia. Betul. Sekalipun nanti Nabi Muhammad sudah diangkat menjadi nabi, banyak yang musuhi beliau, tapi banyak juga yang nitipkan harta ke beliau. Betul, karena percayanya mereka kepada pribadinya Rasulullah. Nah, Siti Khadijah ini pun tidak sembarang memilih. Beliau tahu bahwa Nabi Muhammad ini yang dalam kisah menjadi tenaga. Kalau kita sebut misalnya Siti Khadijah tuh yang punya tokonya, Nabi Muhammad ini pegawainya. Nah, Nabi Muhammad ini ketika dimintai tolong oleh Siti Khadijah untuk berdagang ke Syams, itu beliau ditemani oleh budaknya Siti Khadijah yang bernama Maisarah. Maisarah. Ini laki-laki atau perempuan?
Kalau dari nama nih perempuan. Kalau dari nama perempuan, tapi yang saya dengar kisahnya Maisarah yang budak Ibunda Siti Khadijah ini, beliau adalah seorang laki-laki. Tapi ghulam dia di situ diceritakan seorang ghulam. Jadi budak yang masih muda lah, masih anak-anak yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sepulangnya dari Syam, Siti Khadijah mendapatkan kalau kita berdagang tuh untung. Mendapatkan untung. Yang keuntungannya itu tidak seperti keuntungan yang beliau dapatkan sebelum-sebelumnya. Artinya keuntungan yang beliau dapatkan ketika Rasulullah ditemani oleh Maisarah berdagang ke Syams itu keuntungannya berlipat ganda. Bagus lah pokoknya. Sehingga Siti Khadijah ini bertanya kepada Maisarah. Tentu sebagai seorang gulam kan bercerita apa adanya. Sosok pribadi Muhammad itu dia jujur. Kalau berdagang itu kalau yang menceritakan apa adanya, apa yang dia dagangi. Kalau memang kualitasnya A, dia sebut kualitasnya A. B, dia sebut kualitasnya B. Jujur. Derma enak lah, mudah bergaul dan banyak cerita tentang Nabi Muhammad yang diceritakan oleh Maisarah ini. Nah, ini yang membuat Siti Khadijah terpincut Jadi sudahlah di awal-awal Siti Khadijah tahu bahwa Nabi Muhammad adalah seorang al-amin, ditambah lagi dengan pembuktian yang dibuktikan oleh Maisarah. Jadi kan kalau Umar bin Khattab itu memberikan standar bahwa kita ini saling kenal itu jika kita melakukan dua hal. Jadi Cik Razmi mengenal saya lebih dalam itu ukurannya dua hal. Yang pertama kita melakukan safar, perjalanan. Jadi perjalanannya ya cukup panjang. Jangan bayangkan dari Mekah menuju ke Syam itu jauh. Jadi disitulah Maisarah melihat Nabi kita Muhammad SAW itu pribadi yang tidak egois, sabar, luar biasa pokoknya. Sehingga Maisarah merasakan kenyamanan dalam proses perjalanan dari Mekah menuju ke Syam. Orangnya nggak egois kata dia kan. Terus yang kedua tolak ukurnya adalah melakukan muamalah. Nah, ini kalau kita sudah bermuamalah, antum bakal akan tahu sifat dan karakteristik saya. Betul sekali. Jadi tak lagi dipungkiri ketika Maisarah menceritakan kejadian itu selama proses perjalanannya sampai dengan beliau mendapatkan keuntungan yang banyak, yakin sudah. Ini tak diragukan lagi nih. Akhirnya terpincutlah hati Ibunda Siti Khadijah untuk menyampaikan kepada Rasulullah rasa cintanya kepada Rasulullah dan ingin menjadikan Rasulullah sebagai suaminya. Nah, banyak cerita yang saya tahu itu Siti Khadijah mengutus delegasi perwakilan utusan untuk menyampaikan maksud hatinya. Ini bagi kita yang perempuan kalau ada bukan langsung. Jangan langsung. Kasih delegasi. Rupanya delegasinya ini teman dekat rupanya. Dulu saya tahu itu pamannya Siti Khadijah, tapi kalau dalam cerita tadi yang saya dapatkan itu temannya. Jadi ada temannya Siti Khadijah yang menjadi utusan Siti Khadijah untuk menyampaikan maksud hati beliau kepada Rasulullah. Ketika disampaikan, apa jawab Rasulullah? Tak lagi pakai jeda. Saya terima. Insyaallah. Karena Rasul pun tahu bagaimana profilnya Siti Khadijah nih. Gitulah. Sebagai seorang pedagang, dia tahu ya. Siti Khadijah juga pedagang ulung lah. Benar sekali. Nah, Cik Razmi lahirlah dari proses. Jadi nikah beliau menikah dengan Rasulullah itu 2 bulan setelah pulang dari Syams. 2 bulan setelah pulang dari Syam yang melakukan dagang tadi? Iya betul sekali. Jadi cincin, tuan-tuan dan puan-puan kalau ada rasa, ini kan kita bisa belajar nih kan dari Siti Khadijah. Betul. Ada rasa, baik itu seorang perempuan merasa suka dengan laki-laki, sebaliknya laki-laki merasa suka dengan perempuan. Kalau saya nih dapat pelajaran dari kisah ini, yang pertama sampaikan, tapi jangan langsung.
Nah, kalau tadi Nabi Muhammad setelah mendapatkan informasi itu dari sahabatnya Siti Khadijah, Nabi Muhammad juga menyampaikan kepada paman-pamannya hajatnya tadi. Oke. Nah, ketemulah keluarga. Jadi barang tuh. Jadi barang tuh. Tapi kalau sekarang orang lewat ini, lewat media sosial. Nah, itu ya, itu. Nanti dijapri ya. Pakai perantara juga ya? Enggak itu mah. Tidak, itu bukan perantara itu. HP aja. Perantara HP. Jadi, yang kedua harus siap. Jadi Rasul dan Siti Khadijah pun harus siap dia sebenarnya ketika Rasul bilang tidak ataupun bilang iya. Jadi harus siap. Yang kedua, setelah siap sama siap, jangan terlalu lama. Tahun, 2 tahun, 3 tahun, itu cobaannya berat tuh. Jadi jangan lama-lama. Jadi ya sebulan, 2 bulan lebih lah. Kalau kita dapat cerita itu 2 bulan setelah kepulangan Nabi Muhammad dari Syams, mereka menikah. Tapi itu kan belum dikurangi tuh. Belum dikurangi ketika Maisarah cerita proses di mana Siti Khadijah mengirim utusan. Kurang lebih sebulan lebih lah. Jadi tak usah lama-lama. Lebih cepat lebih bagus. Bulan-bulan 2 bulan lah. Kita bulatkan jadi 2 bulan. 2 bulan ya kan. Nah gitu. Kira-kira begitu. Nah, dari pernikahan beliau lahirlah beberapa anak. Dari Ibunda Siti Khadijah itu 6 orang. 6 orang. 6 orang di mana anak laki-lakinya Qasim sama Abdullah itu meninggal sewaktu masih kecil. Nah, tinggal 4 perempuan yang ini tumbuh dewasa. Betul. Memang diketahui anak-anak Rasulullah yang laki-laki tidak berumur panjang. Betul. Mungkin kisah kita itu dulu ya, lagu Siti Khadijah ini. Iya betul. Kita sambung lagi besok sampai dengan Siti Khadijah meninggal dunia. Dan di kisah-kisah ini adalah ternyata yang bisa menyentuh perasaan kita dan tentu menjadi hikmah yang bisa dipetik oleh kita sebagai seorang suami dan tentunya yang paling utama adalah puan-puan sebagai seorang istri. Iya betul sekali. Yang paling penting bagaimana kita mengambil ibrah. Betul. Mencontoh walaupun tak dapat banyak, dapat sedikit pun jadilah. Ya. Minimal sifat jujurnya atau hal-hal yang baik dalam pribadinya Ibunda Khadijah. Selama masa hidup beliau, bagaimana beliau melakukan muamalah, bagaimana beliau berhubungan atau bersilaturahim. Ini mungkin bisa jadi salah satu catatan bagi ibu-ibu. Kalau mau dihormati seperti Ibunda Khadijah, maka lakukan apa yang dilakukan oleh beliau. Iya, menjaga kehormatan diri, menjadi sekali. Pribadi yang cerdas, betul sekali. Kaya raya, itu pasti. Iya, dan tentunya terhormat. Mungkin pilihan kaya raya ini adalah pilihan terakhir. Tapi lebih kepada sifat dan pribadinya yang itu sebenarnya bonus daripada sifat-sifatnya tadi. Diberikanlah kekayaan yang luar biasa untuk mendukung dakwahnya Rasulullah. Masya Allah. Alangkah lebih baiknya kalau para ibu, para perempuan zaman sekarang sudah baik, solehah, kemudian punya finansial yang bagus sehingga dia bisa mendukung dakwah suaminya. Masya Allah. Kan mama masih ada lagi. Insya Allah ya nak. Baik. Insya Allah. Cincin dan tonton perempuan, ini dia Nasyid Story episode kedua. Kita jumpa lagi insya-Allah di Nasyid Story episode ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Jangan lupa like, komen, subscribe. Kita cukupkan dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jerenglah sedikit.